Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramin wal mukarramah yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, para pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para pimpinan Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para tamu undangan yang juga namanya tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat fardu maghrib, dilanjutkan dengan makan malam, lalu dilanjutkan juga dengan sholat isya secara berjamaah, kita bisa kembali hadir dalam acara rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara Kota Bekasi sesi 2 Bogor 26 Maret 2022 yang akan berlangsung pada saat ini maksud kami jam 20 sampai dengan 24:10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kalam, marilah kita buka acara yang khidmat ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi wa hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini, rapat kita di sesi kedua. Yang pertama tadi pembukaan, yang kedua pembahasan tata tertib rapat kerja, yang ketiga pembagian kelompok diskusi komisi-komisi, yang keempat sidang pleno komisi A dan komisi B, serta yang kelima penyajian hasil diskusi komisi A dan komisi B. Yang keenam, sidang paripurna yang menentukan hasil sidang pleno komisi A dan hasil sidang pleno komisi B. Serta yang ketujuh, hasil rumusan rapat kerja, dan yang terakhir penutup. Baik para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang kedua, pembahasan tata tertib rapat pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Bambang Trisyono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormatin, sebelum kami menyampaikan tata tertib rapat kerja Dewan Masjid Indonesia, terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Sujatmiko. Beliau adalah CEO dari Asri Group yang alhamdulillah bisa hadir di tengah kita. Salah satunya beliau adalah pembina bagi kita semua, dan insya Allah beliau istiqomah dalam membina umat, ya, membina umat, dan insya Allah besok ada oleh-oleh bagi kita semua. Amin. Jadi mohon bantuannya Pak Sujatmiko bisa mengawal kita hingga besok siang hari. Jadi masukan-masukan nanti terhadap pleno-pleno yang ada maupun nanti dalam paripurna, kami minta masukan yang sifatnya membangun guna pengabdian kami di DMI supaya betul moto daripada Pak Kiai Hasan Toha, bangkit dan melayani. Kurun dari 63 yang hadir sesuai absensi tadi seremonial. Untuk itu kami tanyakan dulu apakah bapak-bapak, ibu-ibu peserta raker telah setuju dengan tata tertib yang dibacakan oleh ketua panitia raker tadi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membagi sidang dalam 2 komisi sesuai bahasan pada raker hari ini. Yang pertama yaitu bahasan program kerja dan anggaran. Yang kedua bahasan tentang anggaran dasar dan rumah tangga serta tugas pokok dan fungsi daripada Dewan Masjid Indonesia. Ini mungkin lebih fokus kepada untuk ADART pengurus cabang Kecamatan Bekasi Utara, agar ke depan kepengurusan ini lebih efektif dan bisa lebih secara rotasi bisa lebih baik. Karena itu kita sesuai rapat beberapa kali, mungkin kita perlu membuat rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang bisa mengatur lebih spesifik kepada kepengurusan pengurus cabang DMI Kecamatan Bekasi Utara. Adapun susunan daripada tim komisi yang insya Allah sesuai dengan yang tadi disampaikan. Ya mohon maaf, mungkin malam ini walaupun bapak-bapak semua ini pengurus DKM, kita tidak bahas masalah speaker ya, yang dikeluarkan oleh Kemenang. Jadi itu sudah ada yang ngurusin sendiri. Kita bahas fokus kepada program kerja yang ada di DMI Kecamatan Bekasi Utara, dan kita juga tidak bahas masalah yang lain masuk label halal haram. Jadi saya akan bacakan susunan daripada serta sidang Komisi A yang akan membahas masalah program kerja dan anggaran. Yang pertama yaitu Bapak Ustadz Amal Santoso, yang kedua Bapak Ustadz Nasihin, tiga Bapak Ustadz
Suwarto. Yang ketiga Bapak Mayor Saiful Zuhri. Ya, memang benar. Cuma tadi susunannya kebalik memang. Jadi salah tulis, harusnya yang A di sini ditulis B. Disesuaikan dengan itu tadi Pak, antara pasal 9 di tata tertib tadi itu aja. Iya berarti Ya. Yang mau direvisi yang mana aja gitu aja. Itu kan kalau kita lihat, kalau di tata tertib itu kan Komisi A itu membahas tentang ADART, Iya benar. kalau Komisi B itu tentang program dan anggaran. Iya. Kalau di sini kan terbalik ya. Iya. Ya. Kita mau pakai yang mana kita aja. Nah, karena susunan ketuanya sudah ada di sini, ya kan? Sudah benar ini kalian ya. Nah, susunannya benar, ya kan? Cuma kita kan pakai tadi tata tertib, bapak-bapak udah setuju, ya kan? Nah, jadi ini yang dirubah hurufnya. Jadi nanti kepanitiaannya atau susunan ketua sekretaris balik. Alhamdulillah, inilah peserta dari Komisi A Anggaran dasar yang membahas tentang program disampaikan dalam anggaran dan ADRT. Perlu kita ketahui bersama bahwa anggaran dasar yang ada di Bapak-Bapak sekalian itu adopsi ya Pak ya. Adopsi dari anggaran dasar DMI pusat. Cuman agak saya saya singkat agar kita fokus dalam anggaran dasar ini. Adapun nanti ketika kita ingin tahu anggaran dasar pusat seperti apa, nanti saya share PDF-nya aja Pak ya. Kita fokus di anggaran dasar yang ada di depan kita semuanya, bahwasanya pertama mukadimahnya berdasarkan agama. Ini konsultasi Alhamdulillah. agama ini maksudnya apa ini ya? Dari Komisi B Karena apa yang mau sedang kita membahas program jelas dulu ya? anggaran Ya, dan penjabarannya program maksudnya. kerja. Tampak ketua sedang memimpin pelaksanaan pembahasan yang dihadiri para anggotanya. Agama beda. Inilah Kalau pembahasan Bapak yang apa sangat kalau- serius. kalau Mudah-mudahan agama ini kan, dalam pembahasan istilahnya ini kotaknya gitu ya. bisa menghasilkan sesuatu keputusan yang disepakati bersama untuk kepentingan DMI Bekasi Nah Utara. ini akan konsultasi agama. Jadi ini rancu ini ya. Kalau menurut saya, mohon maaf. Kalau kita mau rubah, bukan konsultasi agama ini. Di sini mungkin belajar lebih dalam apa ya bahasa ininya ya. Kajian. Alhamdulillah, sama-sama kita telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin menurut saya Pak, karena satu hal yang luar biasa pada malam hari ini ada Ketua Presiden dan juga yang hormati, Ketua Bagi yang hormati. Sekilas saya cepat saya sampaikan karena malam ini sudah malam, saya cepat sampaikan hasil musyawarah di tim Komisi A berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk tupoksinya. Karena kami merujuk kepada ADART pusat, maka ada sebagainya kita revisi berkaitan dengan kalimat yang umum, ketua umum jadi ketua, atau yang tadinya tidak ada cabangnya dikasih pengurus cabang. Jadi hanya itu yang dikasih, dirubah dan merubah PP, PW dan PD dihilangkan. Jadi yang ada di sini adalah PC, di bawahnya adalah PR, pengurus cabang, pengurus cabang dan pengurus ranting. Ini telah disepakati kepada seluruh yang diskusi di tim A berkaitan dengan ADART
Maka dengan ini tadi kita saksikan bersama dan kita laporkan kepada Presidium hasil dari kerjasama tim A ini. Demikian saya singkat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita semua hormati Dewan Pimpinan dan seluruh anggota, kami akan menyampaikan hasil dari rembukan dari Komisi B terkait dengan usulan program dan anggaran. Ada beberapa halaman yang telah kami sepakati, diantaranya langsung aja ke lembar pertama, yaitu program bidang dakwah dan pemberdayaan organisasi. Di sini ada 9 poin dan target indikatornya kita nanti mengacu kepada masing-masing bidang, karena kebetulan ini udah ada bidangnya masing-masing. Jadi target indikator dan jangka waktu nanti kita mengikuti masing-masing bidang gitu. Dan halaman yang pertama mulai dari membuat pertemuan 1 bulan 1 kali di setiap ranting sampai yang terakhir suling Ramadan, itu sudah disepakati tadi di yang pertama. Dan nanti target dan indikatornya kita tinggal menunggu dari bidang tersebut. Dilanjut dengan halaman kedua, yaitu program bidang hukum dan legalitas masjid. Ada 7 poin. Di sini cuma ada 1 penambahan, yaitu tentang sertifikasi arah kiblat. Itu nanti diurus dan dikeluarkan oleh bank. Untuk target dan indikatornya sama, kita mengikuti nanti bidang hukum untuk menentukan kapan untuk realisasinya dan jangka waktu jangka pendek, jangka panjangnya. Untuk selanjutnya program bidang ekonomi dan budaya, di sini ada 8 poin, termasuk penambahan 1, yaitu pencarian produk-produk dari anggota DMI itu sendiri untuk mengisi usaha-usaha yang telah diadakan oleh UMKM itu sendiri, pelaku usaha itu sendiri. Jadi kita menjual produk sendiri dari jemaah-jemaah kita. Nah, untuk target dan indikator pencapaiannya itu juga sama, karena sudah ada bidangnya. Nanti kita tinggal mengikuti. Untuk jangka waktunya ini juga kita menyesuaikan. Untuk selanjutnya program bidang zakat, infak dan sedekah. Ini saya rasa udah cukup bagus sekali. Ini dari poin 1 sampai 9. Ini program akan segera berjalan dan nanti akan menunggu legalitas dari pihak-pihak terkait. Untuk selanjutnya program bidang kaderisasi dan remaja masjid ada 9 poin. Itu sudah kita serahkan kepada bidang kaderisasi. Targetnya rata-rata ini bidang remaja, jadi kita juga sama untuk waktu menyesuaikan. Untuk program bidang Kominfo dan Humas dari 1 sampai 4, kebetulan poin 1 sudah berjalan, yaitu diantaranya akun medsos DMI, Facebook, YouTube. Facebook sebentar, mohon maaf, mohon izin saya bertanya dulu ke bidang IT-nya, Bang Billy, Facebook udah dibuat atau belum? Belum. Nah, untuk selanjutnya nanti di bidang Kominfo dan Humas ditunggu kerjasamanya untuk waktu-waktu dekat ini segera direalisasikan. Untuk selanjutnya program bidang pemberdayaan potensi muslimah dan keluarga ada 6 poin, dan ini telah disepakati bahwa nanti kita dibantu oleh ibu-ibu BKMM untuk merealisasikan poin 1 sampai 6. Sudah habis? Mungkin
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi daripada Komisi B dan maksud kami Komisi A dan B yang telah disampaikan oleh Bapak Sulaiman dan Bapak Amal Santoso. Untuk itu kami mohonkan pada hasil yang telah disepakati oleh komisi masing-masing untuk ditandatangani oleh ketuanya masing-masing untuk segera diserahkan kepada Ketua Dewan Presidium. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk membuka kembali pleno, apakah para peserta sudah siap? Siap. Kita akan bahas dulu mungkin cepat tadi yang disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Komisi A, bab 1 pengertian umum tadi ada perubahan ya. Dewan Masjid Indonesia karena sifat umum ya, kalimat beberapa poin yang Dewan Masjid Indonesia atau DMI disesuaikan dengan kondisi di Kecamatan Bekasi Utara menjadi PC DMI Bekasi Utara. Untuk pengertian umum, apakah ada dari peserta yang mau menyanggah atau menyampaikan usulan? Tadi perubahannya hanya kalimat Dewan Masjid Indonesia atau DMI lebih dirubah, lebih spesifikasi menjadi PC DMI Kecamatan Bekasi Utara. Setuju? Untuk organisasi pasal bab 2 pasal 2 ada sanggahan masukan? Tidak ada? Udah malam ini kayaknya. Lanjut ke bab 3 keanggotaan, ada sanggahan? Kayaknya nggak wakaf ini. Lanjut terus. Langsung ke bab 4 majelis mustasar dan pakar. Apakah ada keberatan, masukan, usulan dari peserta yang lain? Selain perubahan DMI yang lebih spesifikasi tadi maksud saya, jadi kalimat DMI kan tadi dispesifikasikan menjadi PC DMI Bekasi Utara. Ya, ada yang mau menambahkan atau usulan baru atau sanggahan? Tidak ada. Kepengurusan, lanjut ke bab 5 tentang kepengurusan. Pasal 10 ada yang keberatan mengenai periode, posisi atau formatur penyusunan. Dibacain ketua. Baca ya, mungkin ini krusial. Bab 5 tentang kepengurusan, pasal 10 pimpinan cabang. 1. Pimpinan cabang
DMI Kecamatan Bekasi Utara adalah pimpinan organisasi di tingkat kecamatan. Pimpinan DMI Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari pimpinan harian dan seksi-seksi. Pimpinan harian terdiri dari ketua, para wakil ketua, sekretaris dan para wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Para wakil ketua mengkoordinasikan beberapa seksi. Ketua dipilih 4. Ketua dipilih oleh musyawarah cabang 1 periode atau 5 tahun. Ketua terpilih bersama-sama dengan formatur menyusun pengurus harian pimpinan cabang DMI Bekasi Utara untuk disahkan dalam musyawarah cabang tingkat kecamatan Bekasi Utara. 6. Pengurus harian menyusun pengurus lengkap pimpinan DMI Kecamatan Bekasi Utara paling lambat 30 hari setelah musyawarah cabang ditutup. 7. Seksi-seksi adalah unit organisasi di tingkat cabang yang melaksanakan program dan kebijaksanaan Dewan Masjid Indonesia. Pengurus cabang Kecamatan Bekasi Utara dengan ADART. Jumlah dan nama seksi disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat Kecamatan Bekasi Utara. 8. Seksi-seksi dipimpin oleh seorang ketua dan mempunyai beberapa anggota. 9. Pimpinan cabang bertanggung jawab kepada pimpinan daerah dan musyawarah cabang. Ada sanggahan? Setuju? Itu nomor 4, coba ketua dibaca ulang. Nomor 4, ketua dipilih oleh musyawarah cabang untuk 1 periode atau per 5 tahun. Ini ada kelanjutannya tadi, ada enggak di rapat pleno? Berarti 1 periode. Maksud saya begini, jadi 1 periode itu 5 tahun. Ini tidak membicarakan masalah pilih kembali atau tidak, mencalonkan lagi atau tidak membicarakan itu. Oh, berarti disetujui semua? Setuju. Interpretasinya seperti ini. Jadi kalau berbicara masa 1 periode atau 2 periode tadi kan nggak dibicarakan bahwa ketua itu bisa terus menerus seperti itu. Artinya begini, dalam 1 periode kepengurusan itu di situ ditegaskan 5 tahun. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu nanti ada pemilihan sampai 2 kali, itu bahasanya bukan pelantikan, tapi yang jelas adalah pengukuhan. Nah, bahasa itu yang mesti harus dipahami, karena pelantikan dan pengukuhan itu satu hal yang berbeda. Nah, jadi dari awal mesti kita pikirkan apakah 1 periode 5 tahun selebihnya bisa mencalonkan kembali untuk periode keduanya. Nah, jadi di sini mana yang mau diputuskan? Ada sanggahan atau usulan yang lain? Tadi bagaimana hasilnya dari kelompok ini? Jadi ini Pak, sedikit saya ingin menyampaikan ya. Saya tanya tentang 1 periode atau 2 periode. Tadi sudah kami bahas lumayan panjang Pak, terkait tentang boleh atau tidaknya seseorang yang sudah pernah menjadi ketua DMI untuk boleh atau tidak mencalonkan lagi untuk 1 periode berikutnya. Nah, pertimbangan tadi ketika tidak boleh mencalonkan lagi, itukah apakah itu menyalahi aturan hak asasi atau tidak? Jadi pertimbangannya ke sana. Jadi makanya kami tidak mencantumkan secara spesifik boleh atau tidak terkait mencalonkan dan enggak mencalonkan, seperti itu.
Kita hanya menjabarkan bahwa satu periode itu adalah 5 tahun. Berarti ini bisa. Berarti siklus ya, yang dibicarakan hanya siklus satu Ya. periode itu 5 tahun. Ya. Terlepas nanti mau calonin atau enggak itu faktor lain. Faktor lain. Jadi hanya berbicara masalah organisasi ini batas waktu berdasar siklus saja ya. Iya. Berarti artinya masih bisa mencalonkan lagi kan? Ya bisa juga. Iya, ada kemungkinan bisa mencalonkan lagi. Gitu. Apa ada sanggahan lain atau ini disetujui atau ada tambahan mungkin uraian tentang 2 kali pemilihan, artinya maksudnya 2 periode atau 3 periode atau boleh 5 periode terus dipilih kembali. Pendapat segini Pak Ketua, kalau memang satu periode ini berprestasi, kedua pun boleh. Kalau pertama nih gagal, buat apa 5 tahun lanjutin lagi gitu, dievaluasi. Setelah ini laga ditentukan 5 tahun, nanti dievaluasi di akhir tahun. Program-program mana yang berhasil, mana yang belum. Nah nanti kalau dalam kondisi prestasi dinyatakan bagus, seandainya mau nonton lagi, boleh-boleh saja. Jadi berdasar evaluasi ya. Evaluasi, misalnya naik lagi, lalu gagal mau ngapain, masa nambah lagi gitu Pak. Tapi kalau sukses, ya aklamasi setuju gitu. Karena ini organisasi dicari sisi yang baiknya. Itu tadi, Pak, itu tadi sudah kami bahas juga, itu alasan terlalu abstrak ya. Termasuk pantas nggak pantas, termasuk itu boleh dan nggak boleh, itu alasan terlalu ngambang Pak. Itu. Ini kan kalau tadi yang kita bahas itu adalah dari sisi kaderisasi. Jadi sempat ada usulan termasuk dari saya bahwa sebaiknya untuk kaderisasi DMI ke depannya adalah setiap ketua harus 1 periode saja. Karena kita memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memimpin DMI. Entah itu dianggap berhasil atau tidak, semuanya kita anggap berhasil Pak. Gitu. Ini kalau saya pribadi, cuman kan karena tadi di quorum disepakati tidak perlu membahas itu ya, itulah hasilnya. Dari sidang komisi kan plenonya sekarang, artinya sekarang saya tanyakan kepada seluruh peserta, kalau memang ini disetujui disahkan, tapi kalau ada tambahan lain misalnya 1 periode 5 tahun hanya 1 kali atau bisa dipilih kembali, ini saya kembalikan kepada forum peserta pleno raker malam ini. Apakah ada yang mau ditambahkan? Apakah setuju dengan usulan Pak Ustadz Nasihin tadi atau kalimatnya tetap seperti ini? Jadi saya pikir interpretasinya itu berdasar siklus saja nggak apa-apa. Jadi nanti pada waktu perkembangannya dilihat situasinya. Jadi hanya menyatakan bahwa 1 periode itu, 1 siklus itu 5 tahun. Nah selebihnya nanti bisa mencalonkan dan lain sebagainya itu nanti baik situasional. Saya pikir sementara sudah bisa diterima. Bagaimana? Bapak-bapak setuju? Lanjut ke pimpinan. Oh, ini kepengurusan artinya menyatu. Langsung ke bab 6, badan otonom dan badan usaha. Perlu dibaca atau langsung lanjut? Setuju? Bab yang ke-7, permusyawaratan. Ini berkaitan dengan kepengurusan tadi ya, 5 tahun sekali ya. Berarti ini juga setuju? Setuju.
bab 8 tentang rapat-rapat. Apakah musyawaratan gitu? Bab 8 rapat-rapat, apakah ada sanggahan dari pasal-pasal yang telah disajikan? Jawab ini ngantuk terus saya. Setuju? Lanjutkan. Apa masalah Pak ini, Pak? Bab 9 pengambilan keputusan. Gimana? Bapak-bapak? Bacakan ya. Nah, karena ada yang usul dibacakan, saya akan bacakan. Bab ke-9 tentang pengambilan keputusan. Pasal 22 tentang hak suara dan hak bicara. Peserta musyawarah cabang DMI Kecamatan Bekasi Utara, musyawarah ranting se-Kecamatan Bekasi Utara mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara. Setuju? Pasal 3 tentang quorum dan persyaratannya. 1. Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum, yakni dihadiri oleh separuh dari jumlah peserta yang hadir. Setuju? Tidak perlu lebih separuh lebih 1? Enggak. Langsung ke bab 10 atribut organisasi. Udah dari sana, iya kan? Sama. Ya udah. Bab 11 keuangan. Setuju? Ada iuran anggota ya? Ya. Iya, setuju. Bab ke-12 tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setuju? Bab ke-13 tentang aturan tambahan. Bab ke-14 ini bab terakhir. Apakah ada sanggahan? Jadi untuk anggaran rumah tangga dan anggaran dasar sudah disetujui, nanti tinggal sampaikan sebagai laporan hasil rapat pada malam hari ini. Berikutnya tugas pokok dan fungsi tupoksi pengurus PC DMI Kecamatan Bekasi Utara. Apakah ada tambahan sanggahan dari sidang komisi? Tadi yang dibahas di tupoksi adalah ini tugas-tugas tupoksi yang secara normatif, Pak. Jadi secara umum di organisasi-organisasi lain tidak terlalu tidak terlalu banyak yang dibahas tadi tupoksi itu, karena paling hanya majelis pakar ya kayak tugas ketua, tugas sekretaris, tugas bendahara, normatif lah itu. Berarti untuk tugas pokok dan fungsi tupoksi pengurus PC DMI Bekasi Utara disetujui. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil sidang Komisi B
tentang usulan program pada rapat kerja tahun 2022 PCDMI Bekasi Utara. Yang pertama, program bidang dakwah dan pemberdayaan organisasi. Apakah para peserta menyetujui dari poin 1 sampai 9? Atau yang ngantuk? Kayaknya setuju, ngantuk. Untuk program bidang hukum dan legalitas masjid, poin 1 sampai 8 tadi ada tambahan 1, sertifikasi arah kiblat. Apakah disetujui? Setuju, Pak. Penting itu, Pak. Ini soalnya indikator pencapaian sama targetnya tadi diserahkan ke bidang masing-masing ya. Yang program ketiga yaitu bidang ekonomi dan sosial budaya, poin 1 sampai 8 tadi yang 8 tambahan pencarian produk-produk dari anggota DMI. Disetujui? Lama sidang komisinya, biasanya kalau di sidang-sidang yang lain itu sidang plenonya lebih lama, ini malah sidang kebalik ini, ya kan? Sama-sama pinternya. Oke, dilanjut ke program bidang wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Ada 9 poin. Apakah 9 poin tersebut juga disetujui semua? Berarti yang bikin ini hebat. Yang hebat yang bikin, bukan yang sidang. Berikutnya program bidang kaderisasi dan remaja masjid. Poin 1 sampai 9. Apakah ada sanggahan tambahan? Tanya ada sanggahan tambahan, jawabnya setuju. Kayaknya ngantuk bener ini ya kan. Berikutnya bidang program bidang Kominfo dan Humas. Ada 4 poin. Yang pertama, membuat akun medsos DMI Bekasi Utara, yaitu diantaranya Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Siap. 2. Mengadakan acara bakti sosial. 3. Mengadakan pelatihan dengan Humas DKM. 4. Membuat tim media IT. Ada tambahan, sanggahan atau disetujui? Benar-benar hebat yang bikin perancangan ini yang hebat. Untuk yang program terakhir, bidang pemberdayaan potensi muslimah dan keluarga. Nah, ini tugasnya ibu-ibu ya, BKMM ya. Nah, saya nggak perlu nanya, berarti ini bapak-bapak semua. Ya kan? Nggak ada, ya kan? Jadi ini juga disetujui ya. Karena ibunya nggak ada, kalau nggak setuju mana, ya kan?
Suruh bikin program sendiri nanti. Ya. Tadi dan ITF 7 ada. Oke. Ya, terima kasih atas keterlibatan rekan-rekan semua pengurus DKM dalam raker PC DMI Kecamatan Bekasi Utara untuk sidang pleno malam hari ini akan kita tutup, nanti besok pagi dibuka kembali untuk menyampaikan kesimpulan daripada hasil paripurna pada malam hari ini. Jadi besok masih ada acara untuk penutupan ini, namun sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, jadi mungkin ada yang mau ngasih kesimpulan rumusan Pak Ketua DMI. Ya kan? Jadi Pak Ketua DMI untuk memberikan kesimpulan daripada hasil sidang pleno dan sidang komisi yang telah kita sepakati pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan rekan-rekan semua pengurus DKM se-Bekasi Utara yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga bisa mengikuti raker sampai sidang selesai pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sidang daripada raker komisi dan sidang pleno saya malam hari ini saya akhiri. Penutupan raker besok ada sendiri, jadi ini saya hanya menutup sidang rapat kerja, sidang pleno dan sidang komisi pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan di sana sini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil sidang pleno komisi A dan hasil sidang pleno komisi B yang telah disetujui oleh seluruh peserta raker pada malam hari ini. Selanjutnya, penyampaian hasil rumusan rapat kerja yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Toha sebagai Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara dan Ustadz Nasir Mukmin Sekretaris DMI Kecamatan Bekasi Utara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, telah kita dengarkan bersama-sama tadi, Dewan Presidium telah menutupnya untuk raker pada malam hari ini. Laku Ketua DMI Bekasi Utara atas kerja kerasnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekhilafan-kekhilafan. Sedangkan kesimpulan daripada semuanya itu, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga tupoksi yang sudah ada, dan juga usulan-usulan itu sudah lengkap, disimpulkan insya Allah itu akan bisa dijalankan, baik itu ada yang jangka pendek
jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam keseluruhan itu 1 tahun kalau bisa itu berjalan semuanya. Andaikan tahun kedua dan ketiga adalah mengulang dari program-program ini, karena ini dibuat untuk selama 5 tahun. Dalam pertengahan atau di tengah jalan nanti ada hal-hal yang kurang, maka akan kita musyawarahkan bersama. Insya Allah ini sudah dibuat dengan sekuat tenaga dan pikiran, ditambah lagi bumbunya adalah dengan cinta. Jadi tidak mungkin ditolak oleh Bapak-bapak karena pembuatnya adalah penuh dengan rasa cinta dan ikhlas. Insya Allah bermanfaat. Amin. Tinggal besok pagi jangan lupa kita semuanya masih ada, yaitu penutupannya besok pagi setelah sarapan pagi. Kemudian sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dengan susah payah dan sampai ngantuk-ngantuk begini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah jasa yang tidak bisa dilupakan. Bukan hanya untuk periode kepengurusan saya, tapi untuk ke depan terus sana. Kalau hanya untuk periode kita ini terlalu pendek rasanya, tetapi terus untuk kesananya akan dipakai terus ya aturan-aturan ini, dan saya rasa cukup bisa mengakomodir dari semua apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita, serta menjawab tantangan-tantangan yang ada pada masa-masa sekarang, terutama di bidang IT dan Kominfo itu adalah sangat penting di saat-saat sekarang. Untuk itu dari saya rasanya cukup begitu saja. Kurang lebihnya mohon doakan, minta maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Hasan Toha selaku Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara yang telah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta raker pada malam hari ini. Dan alhamdulillah dari seluruh rangkaian dari awal tadi kita buka sekitar jam 8 malam sampai dengan saat ini kita masih diberikan sehat walafiat walaupun sudah terkantuk-kantuk, dan alhamdulillah dapat kita selesaikan baik setiap pada komisi-komisi yang telah menyelesaikan sidang plenonya masing-masing. Baik para hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu akan kami sampaikan bahwa besok pagi sekitar jam 8 kita akan mulai untuk acara penutup raker pada besok pagi. Jadi mari kita gunakan waktu istirahat kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan besok pagi kita bangun dengan wajah dan badan yang lebih fresh. Amin amin rabbal alamin. Maka dari itu mari kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kami pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi hati para peserta sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.